Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Nawangsari, NIM 19231016 dari kelas Pendidikan IPA B 2019. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan sebuah proposal rencana usaha dengan judul Nawang Hidroponik. Proposal rencana usaha nawang hidroponik ini terdiri atas 3 bagian. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua pembahasan, dan yang ketiga adalah penutup. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama itu adalah pendahuluan yang terdiri dari 2, yaitu latar belakang dan tujuan. Latar belakang dari diadakannya usaha nawang hidroponik ini, yang pertama, masyarakat sadar terhadap pentingnya kesehatan. Yang kedua, keunggulan dan kualitas produk hidroponik itu sendiri. Yang ketiga, tanaman hidroponik ini mampu diproduksi dengan kualitas dan produktivitas yang tinggi. Dan yang keempat adalah tanaman yang mudah diseleksi dan dikontrol. Selanjutnya adalah tujuan. Tujuan dari diadakannya nawang hidroponik ini adalah yang pertama, mampu mengembangkan produk hidroponik. Yang kedua, mampu menghasilkan produk hidroponik yang berkualitas. Yang ketiga, mampu menjadikan hidroponik sebagai pekerjaan pokok maupun pekerjaan tambahan bagi mahasiswa. Dan yang terakhir, mampu menjelaskan manfaat dan kandungan sayuran hidroponik kepada khalayak banyak. Yang kedua, kita akan membahas mengenai pembahasan. Terdiri atas 3 bagian, yaitu landasan teori, yang kedua alat dan bahan, yang ketiga adalah cara kerja. Landasan teori dari diadakannya usaha nawang hidroponik ini, yang pertama, menurut Joko Untoro, kewirausahaan itu sendiri adalah suatu keberanian yang dimiliki oleh seseorang dalam melakukan berbagai upaya agar kebutuhan hidup bisa terpenuhi, menggunakan kemampuan dan juga memanfaatkan potensi yang dimiliki agar bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Yang kedua adalah menurut Lingga, bertanam secara hidroponik dapat berkembang secara cepat karena memiliki kelebihan. Kelebihan yang utama dalam hidroponik ini adalah keberhasilan tanaman untuk tumbuh dan berproduksi lebih terjamin. Kelebihan lainnya yaitu perawatan yang lebih praktis, pemakaian pupuk yang lebih hemat, tanaman dapat tumbuh dengan pesat dan tidak kotor, hasil produksi lebih kontinu, serta beberapa jenis tanaman dapat dibudidayakan di luar musim. Yang ketiga adalah menurut Setio Aji, yaitu dalam budidaya hidroponik selain digunakan untuk pupuk anorganik, juga dapat digunakan pupuk organik. Salah satu keuntungan budidaya secara hidroponik ini adalah lebih mudah dalam pemberian nutrisi sehingga bisa lebih efisien. Bagian kedua yaitu alat dan bahan. Alat yang digunakan yang pertama ada mesin pompa air, yang kedua modul atau rangkaian set pipa hidroponik, yang ketiga adalah netpot, dan yang keempat adalah ember untuk wadah air. Bahan yang kita gunakan yaitu benih. Dalam praktek usaha nawang hidroponik ini yang digunakan adalah benih bayam. Lalu ada rock wool, ini seperti gabus yang digunakan sebagai media tanamnya nanti. Lalu ada nutrisi AB mix, dan yang terakhir adalah kain flanel. Bagian ketiga yaitu prosedur kerja. Yang pertama, siapkan terlebih dahulu alat dan bahan yang digunakan untuk proses tanam secara hidroponik. Yang kedua, guntinglah kain flanel dengan ukuran panjang 15 cm dan lebar 2 cm, sebanyak jumlah lubang yang tersedia pada modul hidroponik. Yang ketiga, masukkanlah kain flanel ke dalam netpot bagian bawah untuk menyalurkan air ke rock wool sehingga rock wool selalu dalam keadaan lembab. Yang keempat, potonglah rock wool menjadi kubus-kubus kecil sebanyak jumlah lubang yang tersedia pada modul hidroponik. Kemudian, lubangi bagian tengah kubus tersebut menggunakan bantuan paku atau sumpit. Nah, perlu kita perhatikan agar tidak melubangi rock wool hingga tembus ke bagian paling bawah. Yang kelima, rendamlah rock wool di dalam air agar rock wool basah dan memudahkan proses memasukkan benih nantinya. Yang keenam, masukkanlah benih ke dalam potongan kubus yang sudah basah. Dan pada tanaman bayam, bibit yang dimasukkan dengan jumlah minimal 7 dan maksimalnya itu adalah 15. Agar lebih mudah memasukkan benih ke dalam rock wool, kita bisa menggunakan bantuan paku atau sumpit untuk memperkirakan jumlah bibit yang akan dimasukkan ke dalam rock wool. Yang ketujuh, masukkan rock wool yang sudah diisi benih ke dalam netpot, lalu letakkan netpot ke dalam lubang pada modul hidroponik. Yang kesembilan adalah
Pastikan bahwa pompa air sudah terpasang dengan baik dan perhatikan jumlah air yang ada di dalam ember agar modul tidak kering. Yang ke-10, pada hari keempat nanti akan ditambahkan nutrisi AB mix ke dalam ember hingga warnanya kemerahan. Terakhir, kita periksa jumlah air dan warna air secara berkala agar modul tidak kekeringan. Jika modul kekeringan, maka benih itu tidak tumbuh dengan baik. Yang terakhir yaitu bagian kesimpulan. Kesimpulan dari proposal rencana usaha naung hidroponik ini adalah yang pertama, masyarakat sadar terhadap pentingnya mengonsumsi sayur untuk kesehatan tubuh. Yang kedua, keunggulan dan kualitas yang lebih baik pada produk hidroponik menjadi pertimbangan bagi konsumen untuk memilih sayuran hidroponik. Dan yang ketiga, tingkat pengetahuan dan tingkat pendapatan masyarakat itu sangat berpengaruh terhadap minat masyarakat untuk mengonsumsi sayuran hidroponik. Selanjutnya adalah Saran dari proposal rencana usaha naung hidroponik ini sendiri adalah yang pertama, diperlukannya usaha yang kreatif dalam membangun usaha hidroponik ini. Yang kedua, rutin melakukan inovasi hidroponik agar muncul suatu produk yang baru dan berbeda dari produk sebelumnya. Yang ketiga, menyediakan produk hidroponik yang mempunyai nilai tambah, seperti menawarkan makanan olahan hasil hidroponik. Yang keempat, mampu menyediakan lapangan kerja dan dapat memiliki hasil yang berguna untuk orang lain. Baiklah, sekian presentasi saya mengenai proposal rencana usaha dengan judul naung hidroponik. Semoga video ini dapat bermanfaat dan memenuhi tugas dari mata kuliah Science Entrepreneurship. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.